Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Scorpio ya. Yang pertama kita bukakan adalah untuk karir, bisnis, finansial untuk Scorpio. Yang diberikan adalah The Hermit, seorang pertapa. Kalau ada pertimbangan, keputusan kamu gitu ya, hal yang kamu lakukan yang ditentang oleh rekan kerjamu atau atasanmu atau orang-orang di sekelilingmu gitu ya, menurut kartu pertapa ini, you know what's the best for you gitu. Jadi yang paling tahu situasinya kamu, yang paling tahu alasan kamu membuat keputusan itu juga kamu. Jadi nggak usah khawatir dengan omongan orang lain gitu ya, selama kamu tidak melakukan kesalahan ataupun melanggar hukum, melanggar etika, ya nggak apa-apa gitu. Kartu The Hermit ini istilahnya ngomong bahwa nggak selamanya keputusan kita itu populer, nggak selamanya tindakan kita itu disepakati oleh orang lain gitu, tapi kamu tahu sendiri kamu itu seperti apa, values kamu, nilai-nilai yang penting buat kamu, ya kamu yang pegang gitu. Jadi terkadang kalau misalnya ngerasa orang-orang di sebelah atau orang-orang yang penting buat kamu nggak suportif, ya it's okay gitu, karena it's your life anyway, ini kan hidup kamu bukan hidup mereka. So dalam karir, bisnis, peruntungan, finansial, kalau ada hal-hal yang kamu lakukan yang mungkin nggak selamanya disepakati oleh orang lain, tapi kamu sudah yakin betul gitu dengan keputusan kamu, ya jalanin aja gitu. Nggak tentang me against the world juga sih ya, ini lebih tentang knowing what's important to you gitu, mengetahui apa yang paling penting buat kamu. Buat orang lain mungkin kamu melepaskan sebuah lowongan pekerjaan atau kesempatan project itu adalah suatu hal yang bodoh karena menguntungkan banget buat mereka, tapi kamu mungkin tahu banget bahwa kerjaan itu akan menyita terlalu banyak waktu kamu, hidup kamu, dan bikin kamu stres, gak bagus buat kesehatan mental kamu. Buat orang lain kayak, wah kok lu gitu banget sih gitu, nolak rezeki gitu, tapi kamu tahu bahwa rezeki itu bisa jadi adalah musibah karena bakal ganggu kesehatan mental kamu, kesehatan fisik kamu gitu. So do what you need to do, it's your life anyway gitu. Lalu kartu untuk percintaannya Scorpio, High Priestess. Kalau menurut saya sebenarnya nggak ada masalah, karena itu nggak usah overthinking untuk hal-hal yang nggak perlu di-overin thinkingnya. Jadi otaknya terlalu kreatif kali ya. Namun kartu The High Priestess ini ibaratnya ngomong bahwa ada urge untuk mengubah diri sendiri agar bisa mendapatkan relasi yang lebih baik atau agar bisa hidup lebih bahagia, lebih damai. Itu adalah hal yang bagus. Tandanya ada keinginan untuk tanda kutip naik level gitu ya. Ada Ada kesadaran di mana kamu ngerasa bahwa saya pengen next step-nya apa, langkah selanjutnya seperti apa, saya pengen lebih damai, saya pengen lebih bahagia, saya pengen lebih harmoni dengan pasangan, dengan calon pasangan, dan terutama dengan diri sendiri. Karena kamu sadar kalau nggak bisa berdamai sama diri sendiri, maka akan sulit mungkin akan menjalani hubungan relasi yang sehat dan baik dengan pasangan ataupun calon pasangan gitu. Jadi kartu High Priestess ini lebih kayak melihat ke dalam diri sendiri dan bilang, how can I help myself gitu, gimana caranya saya menolong diri saya sendiri agar saya bisa mendapatkan percintaan yang ideal sesuai dengan harapan dan membahagiakan saya dan juga pasangan gitu. Ini lebih kayak kalau kita pengen lebih bahagia, maka di dalam pun kita harus bisa berdamai, harus bisa bekerja sama, harus bisa mencintai diri sendiri gitu. So lebih banyak tentang berkaca ya, self-reflecting gitu, kayak berkomunikasi, ngobrol sama diri sendiri, berdamai sama diri sendiri dulu. Mungkin karena kemarin kamunya kelewat sibuk atau terlalu banyak ngurusin orang, dalam hal yang bagus ya, ngurusin orang gitu, bukan ngegosip, nggak, ngurusin orang, bener-bener take care other people gitu ya, taking care of other people, terus jadinya kayak diri sendirinya agak-agak terbengkalai, jadi saatnya untuk diakrabin lagi. Lalu kartu nasihat yang diberikan untukmu, Scorpio, Death, transformasi. Ini saya lihat udah berapa kali ini untuk Scorpio ya. Saya nggak tahu kartunya keluar atau nggak kemarin, tapi energinya lebih banyak ke transformasi. Jadi kayak yang udah sebulan atau bahkan lebih gitu, energinya Scorpio tuh lebih kayak berubah lah.
jadi ksatria baja hitam. Aduh, tua banget ya Allah. Jadi ini lebih kayak sebenarnya kamu tuh udah saatnya untuk berubah, untuk melakukan suatu hal yang baru, untuk menemukan suatu hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dikasih tembok dulu gitu. Jangan sampai dikasih nggak ada pilihan lagi gitu untuk sampai kamu baru mau berubah. Karena manusia itu kadang-kadang, saya juga gitu ya, kadang-kadang tuh suka bebal, suka nggak dikasih mata tapi nggak bisa ngelihat, dikasih telinga tapi nggak bisa dengar gitu ya. Disuruh kanan, kiri nggak bagus buat kamu, kanan gitu ya. Nggak belok kanan juga. Padahal sebenarnya kiri ini benar-benar buruk gitu. Akhirnya di depan ada jurang besar, jatuh, ngegelundung, akhirnya baru belok kanan gitu ya. Atau dikasih dinding, nggak bisa ngapa-ngapain selain belok kanan gitu, baru akhirnya belok kanan. Padahal biasanya opsi itu jauh lebih tidak menyenangkan. Karena kita ngerasa kita dipaksa sama keadaan gitu. Padahal memang jalan kita, trail kita gitu, map yang udah dibikin rutenya sama Tuhan itu harusnya ke kanan gitu. Jadi kartu Death ini lebih ngomongin tentang transformasi ataupun perubahan yang signifikan yang sudah saatnya kamu lakukan berhubungan dengan kehidupan kamu secara umum. Apa nih? Apakah harus check up kesehatan atau harus benar-benar mulai belajar bangun pagi dan olahraga, makan lebih sehat, apapun itu hal yang bagus buat kamu, ayolah jangan ditunda-tunda karena energinya udah terlalu sering keluar kalau menurut saya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.